Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun sampai pada hari ini kita masih belajar dengan metode jarak jauh dan belum bisa bertatap muka langsung. Tetapi Miss Nisa berharap kalian masih tetap semangat belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam. Kita mulai dengan muatan PPKN dulu ya. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, ada yang tahu ini gambarnya sedang apa? Nah, anggap aja ini ada dua kelompok yang sedang ingin menggendong teman. Jadi mereka pura-puranya itu lomba menggendong temannya gitu. Misalkan kita kasih nama Tony. Nah, Tony dan teman-teman mengikuti lomba menggendong teman. Mereka menunjukkan sikap rukun dan kompak. Nah, mereka ini menerapkan kerjasama dalam berolahraga. Nah, olahraganya menggendong teman tuh. Nah, kalau olahraga kan kita bisa jadi sehat. Nah, ketika kita melakukan perlombaan, berarti kita harus bersikap rukun dan kompak dengan satu tim atau satu kelompoknya, sehingga kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, kerjasama ini berarti dilakukan untuk mewujudkan persatuan, ya kan? Karena satu kelompok bekerja sama agar bisa memenangkan suatu perlombaannya. Bagaimana sih sikap mewujudkan persatuan tadi? Yang pertama, lapang dada. Kalau misalkan kita menerima kekalahan dari perlombaan, kita harus berlapang dada, harus ikhlas, nggak boleh marah-marah sama temennya. Yang kedua, tidak egois. Nah, tidak menang sendiri pokoknya. Pokoknya aku yang menang. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus adil, tidak boleh egois. Egois itu adalah sifat keakuan. Pokoknya harus aku gitu. Nah, kita tuh harus bekerja sama. Jadi kita harus bersama-sama dengan yang lainnya juga. Yang ketiga, tidak curang. Nah, karena curang itu dapat menimbulkan perselisihan, sehingga kita harus jujur dalam bermain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersamanya tadi apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan persatuan, sehingga dalam perlombaan tidak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri. Seperti tadi ya, egois berarti. Lanjut, yang kelima, membantu teman tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau misalkan ingin mewujudkan persatuan, kita harus adil dengan teman yang lain. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kalau misalkan ada temannya yang sakit, ada temannya yang jatuh, nah kita membantu mereka tanpa membeda-bedakan. Dia bukan temanku, aku nggak mau bantu. Nah, itu tidak boleh ya. 6. Senang berbagi. Nah, kalau misalkan kita punya makanan yang banyak, pas istirahat kita bagi tuh makanannya buat teman yang lainnya juga. Terus kalau misalkan kita di jalan,
ketemu sama orang yang membutuhkan. Nah, kita juga berbagi, karena rezeki yang kita punya ini sejatinya milik Allah. Berarti kapan saja Allah bisa ambil tuh. Makanya kita harus berbagi dengan yang lainnya juga. Nah, nomor 7, saling menghormati dan menghargai. Oke, lanjutkan. Ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam bekerja sama. Pertama, tentu kita harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, peraturan itu ditetapkan bersama-sama, bukan? Nah, kalau peraturannya sudah ditetapkan bersama-sama, kita harus mematuhinya bersama-sama juga. Yang kedua, mengutamakan kepentingan kelompok. Seperti tadi ya, tidak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri. Itu namanya egois. Yang ketiga, menolong sesama. Menolong orang lain tanpa membeda-bedakan, sehingga nanti kalau kita sudah menolong yang lain, muncullah sikap kerjasama kita dan kita bisa mewujudkan persatuan itu. Yang keempat, tidak egois seperti tadi ya, sama. Lanjut. Nah, ternyata ketika kita mau bekerja sama dengan yang lain, kita tidak membeda-bedakan, terus kita mau menolong, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan persaudaraan. Nah, tali persaudaraan akan semakin kuat, semakin meningkat, dan persatuan akan terwujud. Lalu yang kedua, menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan antar teman, antar tetangga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Nah, kalau kita bekerja sama nih, misalkan dengan tetangga, gotong royong membersihkan selokan, pasti kita akan memiliki banyak teman kan? Tidak akan dijauhi teman kan, karena kita saling membantu. Yang keempat, menyenangkan dan pekerjaan menjadi ringan. Pasti dengan bekerja sama, semua pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, iya bukan? Dan tentunya juga menyenangkan karena dilakukan secara bersama-sama, sehingga pekerjaan juga cepat selesai. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan kita tidak menerapkan kerjasama, pasti akan terjadi apa? Nah, akan menimbulkan perselisihan, akan menyebabkan pekerjaan tidak cepat selesai, dan lain sebagainya ya. Kita harus bekerja sama. Tema 4, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Apakah anak-anak sudah mengenal apa itu tempat bermain? Tempat bermain adalah suatu tempat yang dibuat dan dijadikan sebagai area bermain. Selain sebagai area bermain, tempat bermain juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan anak-anak. Di manakah gambar itu? Ya, gambar itu adalah di sebuah tempat bermain. Nah, ini sekarang mau tanya, apakah tempat bermain itu sudah bersih dan sehat ya anak-anak? Sudah apa belum?
Nah, gambar tersebut merupakan tempat bermain yang bersih dan sehat ya anak-anak. Jadi, kalian harus membiasakan hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain ya anak-anak. Tempat bermain yang bersih dan sehat itu memiliki ciri-ciri anak-anak. Jadi yang dinamakan tempat bermain yang bersih dan sehat itu harus: 1. Bersih dari sampah. Yang kedua, segar dan sejuk. Yang ketiga, nyaman dan aman saat bermain. Dan yang terakhir, indah dipandang mata. Setelah kita mengenal tempat bermain yang bersih, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Apakah tempat bermain anak-anak seperti gambar tersebut? Tempat bermain anak-anak jangan seperti gambar berikut ini ya. Karena gambar tersebut adalah contoh gambar lingkungan yang tidak sehat anak-anak. Nah, mengapa tempat bermain tersebut merupakan tempat bermain yang tidak sehat anak-anak? Ya, karena tempat bermain tersebut memiliki ciri-ciri seperti ini. Perhatikan ya, di gambar tersebut tempat bermain memiliki banyak sampah yang berserakan. Ya, itu terlihat di gambar ya. Kemudian ada genangan air atau disebut becek. Biasanya anak-anak menyebutnya dengan becek kalau banyak genangan air. Dan tentunya jika banyak sampah yang berserakan akan banyak nyamuk di tempat bermain tersebut. Jadi anak-anak, ketika kita memilih tempat bermain, kita harus memilih tempat bermain yang selalu bersih. Yang kedua yaitu harus bebas dari sampah. Yang ketiga harus aman dan nyaman. Yang keempat yaitu tidak ada genangan air atau disebut dengan becek. Yang kelima, yang terakhir yaitu tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, begitu ya. Sebagai siswa-siswi kelas 2, kalian pasti memerlukan tempat bermain ya anak-anak. Nah, di tempat bermain, anak-anak bisa bermain dengan teman-teman. Selain bisa bermain, anak-anak juga bisa belajar ataupun rekreasi. Oleh karena itu, kebersihan di tempat bermain itu harus dijaga dengan baik ya anak-anak. Sebelum bisa Nifah akhiri, ingatlah pesan-pesan Nifah yang terakhir ini ya. Jika tempat bermain yang bersih, orang yang berkunjung itu pasti akan sehat. Ingatlah pepatah seperti ini, kebersihan pangkal kesehatan. Jadi, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya dan buku ya. Anak-anak bisa menyimak video pembelajaran dari Miss dan juga langsung berlatih di buku kalian ya, agar lebih memahami dan lebih jelas. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, pengertian dari bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang atau volume atau isi. Jadi yang namanya bangun ruang itu adalah yang memiliki ruang. Atau ketika kalian membuat karya seni, kalau di pembelajaran SPDP, bangun ruang itu sama saja dengan karya seni 3 dimensi yang memiliki ruang. Jadi kalau dilihat dari berbagai arah, dia bentuknya ada ruangnya, bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, bangun ruang juga memiliki 3 komponen. Di antaranya
bangun ruang itu memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, jadi nanti ini poin kok 3 komponen ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sisi, rusuk, dan titik sudut. Mengamati macam bangun ruang. Yang pertama, di sini Miss menyediakan hanya 4 gambar, tapi sebenarnya macam-macam bangun ruang itu banyak sekali. Hari ini yang kita pelajari hanya 3 macam bangun ruang. Yang pertama, nah ini ada bangun ruang yang namanya kubus. Nah, kalau kubus itu berasal dari bangun datar yang berbentuk persegi. Ya, sedangkan balok yang gambar kedua, balok adalah bangun ruang yang berasal dari bangun datar persegi panjang, di mana ada 2 sisi yang panjangnya berbeda. Nah, kemudian kalau 5 segitiga yaitu berasal dari bangun datar yang berbentuk segitiga. Sedangkan prisma segi 5, kenapa dikatakan prisma segi 5? Karena kalau prisma itu memiliki tutup, yaitu tutup bagian atas dan juga bagian bawah yang berbentuk segi 5. Nah, ini tutupnya. Tutupnya adalah berasal dari bangun datar yang berbentuk segi 5. Kenapa nih kok dikatakan segi 5? Karena masih ingat pembelajaran di subtema 1, yaitu memiliki ruas garis sebanyak 5, makanya disebut segi 5. Nah, ini. Kemudian kalau prisma segi 5, bagian selimutnya ini berbentuk berbentuk persegi panjang, sedangkan tutupnya berbentuk segi 5. Nah, nanti Miss Evi hanya sedikit membahas tentang sisi, kemudian rusuk dan titik sudutnya. Kita lanjutkan ya. Oke anak-anak, kita akan memasuki ke materi ke pembelajaran hari ini. Yang pertama yang Miss bahas adalah bangun ruang yang bernama kubus. Nah, kubus ini adalah bentuk dari kubus. Nah, kalau kalian mungkin di rumah mempunyai kardus yang berbentuknya berasal dari bangun datar persegi, nah kalian bisa mengambilnya dan kalian bisa langsung mempraktekannya karena itu termasuk dari bangun ruang yang bernama kubus. Nah, banyak sekali contoh contoh benda yang menyerupai kubus. Salah satunya tadi adalah kardus. Ini langsung saja kita memulai pembelajarannya. Yang pertama, nah ini adalah yang dinamakan rusuk. Jadi rusuknya bangun ruang ya. Kalau di bangun ruang, garis tepinya itu namanya rusuk. Kalau kemarin kalian belajar di bangun datar, kalau garisnya bernama ruas garis. Nah, kalau sekarang di bangun ruang, ya garis tepinya itu namanya adalah rusuk. Ya, bukan ruas garis lagi, tapi rusuk. Ingat-ingat ya, nak ya. Kemudian selimutnya, nah ini yang Miss Evi berikan tanda, selimutnya ini disebut dengan sisi. Kemudian kalau titik pertemuan antara 2 garis yang Miss di sini berikan tanda titik lebih tebal, ini namanya adalah titik sudut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi garis tepinya namanya rusuk, kemudian selimutnya namanya sisi, kemudian pertemuan dari titik kedua garis, ini, nah ujungnya itu namanya titik sudut. Oke, yang pertama yang Miss bahas, kita akan menghitung jumlah rusuk dari kubus. Kita hitung satu per satu. Nah, ini adalah
rusuknya. Miss, yang ada garis putus-putus ini apakah juga rusuknya? Iya, ini adalah juga rusuk dari kubus. Miss tebalkan garisnya satu persatu ya, rusuknya satu persatu. Anak-anak bisa memperhatikan, lebih konsentrasi, lebih fokus ke pembelajaran hari ini ya, karena materi ini agak sedikit lebih sulit. Jadi anak-anak bisa lebih konsentrasi atau bisa juga membawa alat tulis ya. Yang pertama di sini adalah rusuknya. Yang pertama ada rusuk garis apa ini? C sama G. Anak-anak boleh memberi namanya, boleh dibolak-balik. Yang penting masih satu baris ya. Ini ada C dan G. Dari garis C menuju garis G, atau disebut juga GC juga boleh. Nah, ini Miss menyebutkan GC. Nah, rusuk yang pertama adalah GC. Kedua, nah ini rusuk kedua adalah garis dari B ke C. Ketiga, B ke F. Jadi anak-anak kalau menghitung rusuk, kalian selesaikan satu selimut. Kalau satu selimut sudah selesai, nanti kalian pindah ke selimut yang lainnya atau sisi yang lainnya. Jadi jangan loncat-loncat agar tidak ada yang ketinggalan. Misalkan tadi Miss dari sini, nah kemudian ke sini, naik ke sini. Jangan dari GC loncat ke EH. Nanti pasti ada yang belum kalian terhitung. Oleh karena itu, kalian ini ya nak ya, kalian urutkan ketika menghitung jumlah rusuknya, kalian urutkan. Nah, ini ada garis BF atau FP juga boleh. Kemudian keempat ada rusuk FG atau GF. Kemudian berikutnya kelima ada HG atau GH. Keenam ada EH. Ketujuh ada EF. Anak-anak bisa konsentrasi ke garis yang Miss tebalkan ya. Kemudian ke-8 ada rusuk EA. Kemudian ada rusuk lagi DH. Kemudian ada rusuk lagi DC. Masih ada lagi. Kemudian AB. Terakhir adalah AD. Nah, anak-anak ketika di rumah, kalau kalian menghitung rusuk yang ada di buku, kalian boleh, biasanya Miss kalau mengerjakan ya, agar tidak bingung dan tidak ada yang terlewat, rusuk yang sudah kalian hitung, boleh garisnya kalian beri tanda silang. Karena di sini Miss menggunakan media melalui video, jadi Miss tebalkan ya nak ya. Jadi kalau kalian menghitung di buku, anak-anak bisa rusuk yang sudah kalian hitung itu kalian silang, beri tanda silang atau checklist. Jadi nanti ketahuan mana yang belum kalian hitung ya. Jadi jumlah rusuk kubus ada 12 rusuk, dimana masing-masing nama rusuk yang sudah Miss sebutkan di tabel yang berwarna kuning. Dari sini semoga anak sudah bisa paham ya menghitung jumlah rusuk ya nak ya. Berikutnya di sini Miss akan menjelaskan tentang sisi kubus. Sisi tadi adalah selimutnya, jadi selimutnya ya. Nah, kalau tadi rusuk hanya 2 nama, tapi kalau sisi karena kubus berasalkan dari bangun datar persegi, maka dia memiliki 4 nama. Jadi ada titik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Anak-anak bisa memperhatikan garis atau rusuk yang Miss Evi tebalkan. Yang pertama ada sisi yang bernama BCFG. Nah, ya, ini ya sisinya. Nah, kalau sisi, anak-anak harus
bisa membedakan. Kalau gambar seperti ini ada tutup bawah, ada tutup atas, ada tutup samping kanan, ada tutup samping kiri, ada sisi sebelah belakang, ada sisi bagian depan. Jadi anak-anak menghitungnya 2 kali karena tutupnya masing-masing ada 2 ya. Kemudian ada sisi yang kedua. Sisi yang kedua bernama E, F, H, G. Nah, ini tutup bagian atas sama dengan rusuk. Ketika anak-anak menentukan sisi, kalian harus menentukannya dengan cara berurutan. Jangan meloncat-loncat agar tidak ada sisi yang tertinggal. Berikutnya ada sisi yang bernama D, C, H, G. Ya, kemudian berikutnya ada sisi yang bernama A, D, E, H. Kemudian ada sisi yang bernama A, B, C, D atau A, D, B, C ya. Kemudian ada sisi yang bernama A, B, E, F ya. Nah, kalau memberikan nama sisi, nama rusuk, kalian harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jangan dibiasakan menggunakan huruf kecil, tapi menggunakan huruf besar ketika memberikan nama bangun datar. Jadi, jumlah sisi kubus ada 6 sisi, di mana nama masing-masing sisi yang sudah Miss jelaskan di kolom yang berwarna pink. Nanti anak-anak bisa menghitung lagi atau mengulang video pembelajaran dari Miss ya. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah titik sudut dari kubus. Nah, dari mana ini jumlah titik sudut kubus ada 8 titik sudut? Kita tentukan. Masih ingat ya, titik sudut adalah titik pertemuan dari 2 garis atau ujungnya, ujung pertemuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anak-anak bisa memberikan tanda titik lebih tebal ketika kalian menghitung jumlah titik sudut seperti Miss ini ya, biar lebih kelihatan jelas. Jadi jumlah titik sudut kubus ada 8. Oke, dari sini bangun ruang yang pertama yang Miss bahas. Apakah anak-anak sudah bisa lebih paham tentang rusuk, sisi, dan kubus? Dengan sisi, rusuk, dan titik sudut kubus, apakah anak-anak sudah lebih paham? Pastinya sudah ya. Kalau kalian ada yang belum paham, anak-anak bisa stop dulu videonya, kemudian dipahami mana yang dimaksud nih. Anak-anak bisa mengulangi lagi video pembelajaran ini berulang-ulang agar lebih paham ya. Oke, kita lanjutkan ke bangun ruang yang kedua tentang prisma segitiga. Oke, sedikit Miss berikan ini jangan sampai kalian memberikan nama itu keliru ya. Kalau prisma, yang namanya prisma itu tutupnya ada 2, ada bagian atas dan juga ada bagian belakang. Kalau limas itu tutupnya hanya 1, yaitu di bagian bawah. Kalian ingat-ingat, prisma itu tutupnya ada 2 atau sisi tutupnya ini ada 2, bagian atas dan juga bagian bawah ya nak ya. Sama, kita akan menentukan jumlah rusuk sisi titik sudut dari prisma segitiga karena ini alasnya atau tutupnya berbentuk segitiga. Yang pertama akan dibahas yaitu rusuknya. Yang pertama ada rusuk FD atau DF. Rusuk kedua ada FE. Rusuk ketiga ada yang bernama ED.
keempat EB atau BE, nggak boleh. Nah, kelima ada AB, keenam ada AD, ketujuh ada BC, kedelapan ada AC, dan terakhir adalah ada garis FC. Jadi jumlah rusuk prisma segitiga adalah 9 rusuk. Nah, nanti nama-namanya ada di sini ya. Berikutnya kita akan menentukan jumlah dari sisi prisma segitiga. Sama seperti kubus tadi caranya. Sisi adalah selimutnya. Yang pertama ada sisi ABED. Kedua ada sisi ACDF. Ketiga ada sisi yang berbentuk segi 4 ya, namanya CBEF. Berikutnya kelima ada sisi yang bernama EDF yang berbentuk segitiga karena tutupnya adalah segitiga ya. Kemudian ada sisi ABC. Jadi jumlah sisi prisma segitiga adalah 5. Nah, Miss berikan sedikit trik agar anak-anak bisa lebih jelas. Jadi kalau prisma segitiga, karena ini tutupnya berasal dari segitiga, kalau kemarin kan ruas garisnya segitiga ada berapa? Ada 3 karena ditambah 2. Jadi kalau tutupnya 2 kan, jadi ditambah 2. Jadi jumlah sisi prisma segitiga adalah, kalau kalian lebih cepat menghitungnya, dari segitiga kan memiliki 3 ruas garis kan kemarin. Nah, 3 ditambah 2. 2 dari mana? Karena tutupnya ada 2. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5. Itu untuk menentukan jumlah prisma segitiga ya. Berikutnya kita akan menentukan titik sudut dari prisma segitiga. Kalian bisa menghitung tanda titik yang Miss keluarkan. 1. Titik sudut E, titik sudut D, titik sudut F, titik sudut C, titik sudut A. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Jumlah titik sudut dari prisma segitiga adalah 6. Dimana sudah Miss berikan poin di situ atau Miss berikan tanda di situ, anak bisa melihatnya lagi ya. Oke, bagaimana anak-anak? Pasti bisa lebih paham kan? Kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya, yaitu 5 segi 4. Kenapa dikatakan 5 segi 4? Yang pertama, limas. Kenapa dikatakan limas? Karena tutupnya hanya 1 yang berbentuk segi 4. Ini loh tutupnya, tutup bagian bawahnya. Kalau melihatnya adalah tutupnya berbentuk segi 4. Kenapa kok dikatakan segi 4? Karena memiliki ini kan ruas garisnya kemarin kan. Nah, sekarang yang pertama Miss akan membahas tentang sisi dari 5 segi 4. Berapa jumlah sisinya? Langkahnya sama. Ada sisi yang bernama BCE, ada sisi yang bernama DCE, ada sisi yang bernama ADE, ada sisi yang berbentuk segi 4 yang bernama ABCD. Kemudian satu sisi lagi yang berbentuk segitiga yang bernama ABE. Jadi jumlah sisi 5 segi 4 adalah 5. Jadi Miss berikan trik lagi. Untuk 5 segi 4, cara menghitung jumlah sisinya. Yang pertama kemarin ruas garisnya dari segi 4 berapa?
4 kan? Karena tutupnya 1, maka kalian jumlahkan dengan angka 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi itu cara cepatnya. Jadi untuk menentukan 5 segi 4, berapa jumlah sisinya? Adalah 5. Namanya apa saja? Anak bisa melihat lagi di kolom yang berwarna kuning, atau bisa mengulang video pembelajaran Miss lagi ya. Kita lanjutkan ke jumlah rusuk dari 5 segi 4. 5 segi 4 yang pertama ada rusuk BEB atau BE. Kedua ada rusuk BC atau CB. Berikutnya ada rusuk bernama CE. Kemudian ada rusuk yang bernama DC. Ada rusuk lagi yang bernama ED. Kemudian ada rusuk lagi AE. Kemudian ada AD. Kemudian ada AB. Jadi jumlah rusuk 5 segi 4 adalah 8, ya kan? Anak-anak bisa melihat lagi tabel yang ada berwarna kuning. Di sini namanya apa saja ya? Kita lanjutkan lagi. Kita akan menghitung jumlah titik sudut dari 5 segi 4. Berapa jumlah titik sudutnya? 1 titik sudut E, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut B, dan titik sudut A. Berapa jumlahnya? Jadi jumlah titik sudut 5 segi 4 adalah 5. Anak-anak bisa melihat tanda yang sudah Miss berikan di gambar yang sudah disediakan. Bagaimana nak? Miss di sini sudah memberikan contoh 3 bangun ruang. Nah, nanti di buku kalian itu masih ada prisma segi 5, ada prisma segi 6, ada balok. Nah, anak-anak bisa menghitungnya dengan cara yang sudah Miss jelaskan melalui video pembelajaran ini. Kita lanjutkan pada muatan SBDP. Karya seni 2 dimensi. Ciri-cirinya adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat gambar antara lain pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Langkah-langkah dalam membuat gambar. Pertama, menentukan tema gambar apa yang akan dibuat. Kedua, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat gambar. Keempat, membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Kelima, mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Karya seni 3 dimensi. Ciri-cirinya adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contoh karya 3 dimensi adalah seni keramik dan seni patung. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Ada teko dan cangkir, tempat pensil, vas bunga, dan boneka. Kerajinan tersebut merupakan kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat antara lain
tanah liat, air, papan kayu atau triplex, model atau gambar rancangan. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Kedua, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Keempat, tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Amati gambar di bawah ini. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin. Ini adalah plastisin. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan antara lain pisau cutter, plastisin secukupnya, dan gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkah membentuk dengan plastisin. Pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Misalnya, gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya. Kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. 5. Hasil kerajinan siap untuk dipajang. Amatilah video berikut ini. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Miss Nisa doakan semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, banyak makan makanan bergizi, banyak makan sayur dan buah, dan juga jaga kebersihan diri. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasruminallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.